surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 106 beserta contoh-contohnya. Ya, coba dibaca ayatnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Nah, sampai dulu, itu dipahami dulu. Jadi orang yang paling merugi perbuatannya, merasa dia berbuat sebaik-baiknya padahal perbuatan merugikan dirimu. Maka Allah katakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ya. Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Ya. Jadi orang berbuat itu tentunya yang dikehendaki keuntungan. Padahal itu perbuatan itu paling merugikan dirinya sendiri. Mengapa itu dilakukan? Mau merugikan, dia tidak merasa, malah merasa yang dilakukan itu perbuatan yang menguntungkan dirinya. Maka ayat kelanjutannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ya, ya. Padahal dia melakukan satu perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia itu muspro, tidak ada nilainya. Apalagi perbuatan dosa. Tapi si pelakunya merasa perbuatan yang dilakukan itu perbuatan yang sebaik-baiknya. Maka alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Dalam kehidupan dunia ini dia menganggap perbuatan itu yang baik. Padahal itu perbuatan sia-sia. Ya. Wahum yusibuna wahum yusinuna anahum wahum yahsabuna anahum yusinuna sun'a. Yang mengira, menghitung perbuatan yang dilakukan itu perbuatan yang baik, membawa keuntungan. Padahal sebetulnya perbuatan yang kamu lakukan itu perbuatan sia-sia yang merugikan dirimu sendiri. Ya, apa perbuatan itu? Terus? Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Ada natnya di situ. Maksudnya, tidak beriman kepada pembangkitan di hari kiamat, hisab dan juga pembalasan. Nah, ini ya. Ya, berbuat orang kafir lah. Orang kafir itu berbuat apapun dianggap itu perbuatan baik menurut penilaian dirinya. Padahal perbuatan yang ia lakukan itu sia-sia. Walaupun suka menolong orang, ya, orang miskin dia beri bantuan, ya. Orang minta-minta dia beri bantuan. Padahal perbuatan itu sia-sia. Karena perbuatan orang kafir sia-sianya karena apa? Karena kekafirannya itu. Ya. Ya telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Ya, jadi tidak ada keyakinan. Maka dia berbuat itu, saya suka menolong orang, ya. Ini mesti tidak ada keyakinan adanya hari berbangkit, hari pembalasan, tidak ada kok. Maka dia menolong orang ini hanya ya ada maksud lain. Jadi sesuatu nanti kalau saya butuh tenaganya biar mau saya kongkon, saya suruh saya. Tidak ada nilai di sisi Allah lenyap. Nah, apalagi kebetulan. Kayak ini ditolong kayak apa-apa, barang dia keperluan disuruh tidak mau. Nah, mesti dia grundel, wah, ngerti orang tak tulung. Nah, wong Jawa ngomong asu nek dikae apa nitik menungso ora nitik. Asu nek kerep dipakani itu
Nitik. Lagi wong kerep diwene kok dikongkon ganti ra gelem lah. Nah, jadi maksudnya maka perbuatan yang begitu sia-sia. Itu orang kafir diterangkan oleh Allah tadi. Orang kafir itu berbuat baik apapun menurut penilaiannya baik, tapi di sisi Allah tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilainya. Karena perbuatan yang dinilai Allah mendapat pahala itu perbuatan yang hanya karena Allah memberi pertolongan memberi pertolongan pada seseorang untuk mendapat pahala dari Allah. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau tidak lillah, ada perbuatanmu apa aja kalau tidak lillah itu sia-sia itu. Dah, kamu tak terlanjur kehilangan harta yang banyak, dengan tenaga yang banyak, untuk ya maka itu kamu dapatnya inginnya dipuji orang ya dapat pujian sudah. Ya, biar kamu dianggap orang yang dermawan, suka menolong orang, ya kamu sudah dapat sebutan itu, kamu disebut orang dermawan. Ya, kamu disebut orang alim, ya menyebarkan ilmunya dengan baik, ya sudah. Maka perbuatan itu dikatakan Allah sia-sia. Ya, kamu menyebarkan ilmu, tidak dapat upah dari manusia, karena yang kamu harapkan bukan upah, tapi biar kamu disebut orang alim, ya, itu maka semua dapat semua. Maka di hadapan Allah tidak ada nilainya apa-apa. Maka itulah yang merugi perbuatannya. Dia merasa berbuat baik sebanyak-banyaknya, tapi ternyata di hadapan Allah al-musfar itu tidak ada dihitung suatu kebaikan. Karena orang kafir itu tidak percaya kepada Allah, apalagi pada Allah. Hari berbangkit, hari pembalasan, ya setelah mati nanti orang akan diberi balasan amal perbuatannya, itu nggak percaya kok. Maka apa yang dia lakukan itu sia-sia kan. Dari ini melakukan, kalau orang yang berbuat ya merasa berbuat sebaik-baiknya, ganjarannya banyak, udah merasa ditolak barang. Ternyata yang diajarkan itu ajaran sesat, perbuatan bid'ah misalnya, ya, perbuatan bid'ah ngajarkan ya tiap hari puasa kamu, tiap hari malam Jumat kamu melaksanakan begini, membaca ini sekian ratus kali, membaca ini 1000 kali, ganjarannya sekian. Sudah diajarkan yang ini, ternyata itu buat karangannya sendiri. Ya. Sia-sia itu nggak ada nilainya sama sekali. Ya. Sia-sia. Di samping itu menyesatkan orang lain. Kalau kamu ajarkan pada orang lain, kamu sesat karena mengajarkan, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dituntunkan oleh Nabi. Di samping itu menyuruh orang untuk mengamalkannya. Maka di samping itu, di samping dirimu sendiri sesat, menyesatkan orang lain dengan perbuatan itu. Sia-sia kan itu kan. Kamu mengharap pahalanya besar, padahal itu sia-sia. Wong Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa melakukan perbuatan ibadah yang tidak diperintahkan oleh Nabi, tidak diamalkan oleh Nabi, kamu ajarkan, kamu amalkan, bahwa raddun, ditolak. Ya sia kan? Ditolak. Sudah kamu amalkan, sudah kamu ajarkan, ternyata ditolak. Ditolak karena apa? Itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, apalagi bertentangan. Bersesuaian aja tidak, apalagi bertentangan. Nah, itu sia-sia. Maka itulah kalau beramal masalah ibadah itu harus sesuai tuntunan. Jangan mengamalkan perbuatan yang kamu belum tahu ilmunya. Masalah ibadah ini, kalau masalah dunia melu-melu boleh, tapi kalau ibadah nggak boleh. Ya, karena asalnya ibadah itu ditolak, kecuali ada tuntunannya. Tapi kalau masalah urusan dunia, asalnya dibolehkan. Apapun boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Maka kalau urusan dunia jangan menanyakan tuntunan. Ada larangannya apa tidak? Kalau tidak ada larangannya berarti boleh. Tapi masalah ibadah jangan tanya larangan. Ada tuntunannya apa tidak? Kalau ada tuntunannya, walaupun tidak ada larangannya, tidak ada tuntunannya itu tidak boleh. Karena tidak dituntunkan. Nah, tolak oleh Allah nanti ya, amal yang. Dan maka perintah Allah itu wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan melakukan perbuatan ibadah yang kamu tidak tahu ilmunya. Tapi kalau masalah dunia kamu ikut-ikut boleh lah.
ikut-ikutan, melu-melu, taklid di dunia itu enggak apa-apa, boleh. Tapi kalau masalah akhirat, tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Nah, kalau orang melakukan perbuatan bid'ah, padahal bid'ah itu dolalah itu ya sesat itu finnar. Nah, kamu melakukan suatu perbuatan ibadah yang bid'ah, ya kamu merasa ganjarannya besar, dapat pahala besar, dari mana kamu dapat pahala, ditolak di samping itu finnar, kan sia-sia tuh. Nah itu. Adapun orang yang tadi orang kafir, apalagi ya, orang kafir percaya pada Allah yang ada, percaya hari pembalasan, pahala di akhirat, siksa di akhirat, nggak percaya kok. Maka apa yang kamu lakukan walaupun kamu katakan baik ya sia-sia. Perbuatan itu bisa dikatakan baik kalau diniati hanya mengharap ridha Allah. Mengharap ridha Allah itu tidak mungkin kalau tidak orang yang beriman, maka harus dasari iman. Maka orang yang kafir amalannya sia-sia, tidak ada nilainya sama sekali.